إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Setiap manusia di dalam menjalani kehidupan dunia ini, mereka pasti memiliki angan-angan, memiliki keinginan dan cita-cita, dan masing-masing mereka atau masing-masing diri-diri kita ma'asyiral muslimin berbeda-beda di dalam angan-angannya sesuai keadaan, lingkungan dan teman-teman dekatnya. Orang-orang yang tertimpa dengan kefakiran tentunya di antara angan-angan terbesarnya ma'asyiral muslimin adalah bagaimana tercabutnya kefakiran dari dirinya dan mendapatkan kelapangan rezeki. Demikian juga ma'asyiral muslimin, orang-orang sakit yang mungkin hanya bisa berbaring di atas ranjang, angan-angan mereka ma'asyiral muslimin, keinginannya bagaimana dia sembuh dari penyakitnya dan terbebas dari penyakit-penyakit yang dideritanya. Demikian juga ma'asyiral muslimin, orang-orang kaya yang memiliki banyak harta, mereka pun juga memiliki angan-angan, memiliki keinginan-keinginan bagaimana hartanya semakin bertambah dan bertambah banyak. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, "Law anna li bani Adam wadiyan min dhahab, ahabba an yakuna lahu wadiyan." Kalau seandainya anak Adam itu, manusia itu memiliki satu lembah emas, niscaya mereka akan berkeinginan, akan berangan-angan untuk mendapatkan satu lembah emas lagi, mendapatkan lembah yang kedua. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, masing-masing mereka selama mereka masih menjalani di kehidupan dunia ini, mereka bisa mengupayakan menempuh sebab-sebab agar keinginannya, agar cita-citanya itu bisa terwujud. Dan terkadang ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan angan-angannya. Orang-orang yang tadinya tertimpa dengan kefakiran, tertimpa dengan kemiskinan, Allah entaskan, Allah Ta'ala luaskan rezekinya. Demikian juga ma'asyiral muslimin, orang-orang yang sakit, yang tadinya dia hanya bisa berbaring di atas ranjang saja,
karena menderita sakit yang parah, Allah Ta'ala berikan kesembuhan sehingga dia bisa beraktivitas seperti rekan-rekannya. Namun ma'asyiral muslimin, di sana ada golongan, ada orang-orang yang mereka memiliki angan-angan, mereka memiliki keinginan-keinginan yang banyak, namun mereka sudah tidak bisa lagi untuk mewujudkannya. Siapakah golongan ini, ma'asyiral muslimin? Siapakah orang-orang ini? Tidak lain, mereka adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah matikan. Mereka adalah orang-orang yang sekarang di kuburan-kuburan, di alam barzah. Mereka, ma'asyiral muslimin, memiliki angan-angan, memiliki keinginan-keinginan, namun mereka sudah tidak bisa lagi untuk mewujudkannya. Dikarenakan, ma'asyiral muslimin, waktunya sudah terlambat, kesempatan sudah ditutup, dan Allah Ta'ala, demikian juga Rasulullah SAW ceritakan kepada kita, ma'asyiral muslimin, sebagian dari angan-angan mereka agar kita yang masih hidup ini bisa mengambil pelajaran. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita lihat golongan yang pertama, orang-orang yang saleh. Tak kala mereka meninggal dunia, ma'asyiral muslimin, dan jenazah sudah dipikul di pundak-pundak para lelaki, maka mereka berangan-angan untuk disegerakan ke tempat istirahatnya di kuburan. Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Idza wudiyatil janazah wahtamala ar-rijalu ala a'naqihim in kanat salihah qalat qaddimuni qaddimuni." Apabila jenazah sudah dipikul di pundak-pundak para lelaki, maka jika jenazah itu orang yang saleh, maka dia berkeinginan, ma'asyiral muslimin, segerakan aku ke tempat istirahatku. Minta disegerakan, ma'asyiral muslimin, ke kuburannya. Kemudian setelah sampai di kuburan, ma'asyiral muslimin, setelah mereka masuk alam barzah pertama kali, maka datanglah malaikat memberikan kabar gembira. Demikian juga amalan-amalan soleh yang dahulu dilakukan di dunia didatangkan kepadanya, yang apabila dipandang menyejukkan mata, baunya semerbak dengan keharuman yang melapangkan jiwa. Sehingga ketika mereka di alam kubur, ma'asyiral muslimin, mereka sudah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, mereka berkeinginan lagi, meminta kepada Allah Ta'ala agar disegerakan tegaknya hari kiamat. Ya Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, segerakan hari kiamat. Mereka minta disegerakan hari kiamat, ma'asyiral muslimin, karena mereka sudah diberi kabar gembira, nanti pada hari kiamat mereka akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang lebih dibandingkan kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan di alam kubur, sehingga mereka minta disegerakan hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, ini golongan yang pertama. Golongan orang-orang yang mereka memanfaatkan kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Golongan orang-orang yang mereka tak kala meninggal dunia, ma'asyiral muslimin, mereka membawa bekal amal soleh yang banyak. Mereka tidak menyesal. Mereka tidak ingin lagi kembali ke dunia. Namun, perhatikan, ma'asyiral muslimin, golongan orang-orang fasik,
golongan orang-orang yang mereka senantiasa berbuat dosa dan belum sempat bertobat kepada Allah Ta'ala, meninggal dalam keadaan dia membawa bekal yang sedikit, yang sebenarnya dahulu ketika dia masih hidup di dunia dia mampu untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dia menyesal, ma'asyiral muslimin, berkeinginan, berangan-angan agar diberi kesempatan hidup sekali lagi. Namun sayang, ma'asyiral muslimin, angan-angan mereka, keinginan-keinginan mereka sudah terlambat. Allah Ta'ala, ma'asyiral muslimin, berfirman di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'mal shalihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga datang kematian kepada mereka. Mereka mengatakan, ma'asyiral muslimin, meminta kepada Allah Ta'ala, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku hidup lagi, beri kesempatan sekali lagi ya Allah. Untuk apa di sini, ma'asyiral muslimin? Mereka berkeinginan la'alli amal shalihan fima tarak, agar aku ya Allah bisa mengerjakan amalan-amalan saleh yang dahulu aku di dunia tidak pernah melaksanakan. Namun ma'asyiral muslimin, sudah terlambat. Kalau Allah Ta'ala kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak. Itu hanya ucapan-ucapan yang diucapkan saja. Orang yang mati sudah tidak bisa lagi kembali ke dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada alam barzah. Mereka akan mendapatkan siksa kuburan sampai tegaknya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, mereka berangan-angan untuk mengerjakan amalan soleh. Dan di antara angan-angan amalan-amalan soleh yang mereka ingin lakukan, ma'asyiral muslimin, dikarenakan janji Allah yang sangat besar, adalah perkara as-salah. Perkara salat, ma'asyiral muslimin, orang-orang yang sekarang yang berada di kuburan, mereka sangat ingin sekali untuk salat kepada Allah Ta'ala, walaupun satu sujud, walaupun satu rakaat. Telah diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrin. Rasulullah pernah melewati suatu kuburan. Kemudian Rasulullah berkata, man sahibu hadzal qabri? Siapa pemilik kuburan ini? Siapa yang dikubur di dalamnya? Qalu fulanun, maka para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, ini kuburannya si fulan. Kemudian ma'asyiral muslimin, apa kata Nabi? Rak'atani. Perhatikan baik-baik sabda Rasulullah ini, ma'asyiral muslimin. Rak'atani, 2 rakaat. Yang mungkin sekarang kita sangat ringan sekali untuk melakukannya. Terkadang kita bermalas-malasan untuk melakukan 2 rakaat. Kata Nabi, ahabu ila hada min baqiyati dunyakum, lebih dicintai, lebih disukai pemilik kubur ini daripada dunia dengan segala isinya. Inilah ma'asyiral muslimin, angan-angan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mereka ingin sekali bagaimana bisa sholat walaupun 2 rakaat. Demikian juga ma'asyiral muslimin, di antara amalan-amalan soleh yang apabila orang-orang meninggal itu dihidupkan, mereka berkeinginan sekali untuk bersedekah, untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 dan 11, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Dan berinfaklah kalian wahai hamba-hamba Allah dari sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada kalian hingga datang kematian kepada kalian, sehingga dia meminta laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tolong akhirkan ajalku barang sejenak saja. Punya keinginan ma'asyiral muslimin, apa keinginannya? Fa asaddaqa, agar aku bisa bersedekah ya Allah, yang tak kala dahulu aku hidup tidak pernah bersedekah, agar aku bisa bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku bisa menjadi hamba-hambamu yang soleh dengan melakukan kebaikan. Namun ma'asyiral muslimin sayang, sudah terlambat. Kata Allah Ta'ala, wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali-kali Allah Ta'ala tidak akan mengakhirkan ajal. Apabila ajal itu telah datang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Inilah ma'asyiral muslimin, penyesalan orang-orang yang sudah meninggal, punya angan-angan namun tidak bisa mewujudkan lagi, yaitu untuk mengerjakan sholat dan bisa bersedekah. Dan ini pelajaran bagi kita semua ma'asyiral muslimin, agar kita memperhatikan benar-benar perkara sholat dan perkara sedekah. Nas'alullah ta'ala at-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, sudah kita dengarkan di khutbah yang pertama kali, di khutbah yang pertama tadi, dua golongan tak kala meninggal dunia. Golongan pertama adalah hamba-hamba Allah yang soleh, yang mereka memanfaatkan kesempatan hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Mereka meninggal dunia dalam keadaan membawa bekal yang banyak, membawa amalan-amalan soleh yang banyak. Mereka tidak menyesal ma'asyiral muslimin. Mereka tidak ingin lagi kembali ke dunia. Bahkan mereka sudah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di alam kubur. Kemudian tadi kita juga sudah mendengarkan bagaimana golongan yang kedua, golongan orang-orang yang sering berbuat dosa, golongan orang-orang fasik yang tak kala meninggal dunia dia membawa amalan soleh yang sedikit, yang sebenarnya dahulu tak kala dia masih hidup dia bisa melakukannya, akan tapi dia terlalaikan dengan dunia ini. Dia menyesal ma'asyiral muslimin, menyesal berkeinginan agar dikembalikan hidup ke dunia lagi untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, namun waktu sudah terlambat. Dari sini ma'asyiral muslimin, mari kita bersegera menyambut perintah-perintah Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan kepada kita semuanya ma'asyiral muslimin, agar kita itu bersegera di dalam menyambut perintah-perintah Allah. Jangan tunda-tunda, jangan bernanti-nanti. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Imran ayat yang ke-133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk bertobat, untuk menuju ampunan Allah Ta'ala, dan bersegeralah kalian untuk menuju surganya Allah Ta'ala dengan banyak melakukan amalan-amalan soleh, yang dimana surga Allah itu seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian juga ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semuanya agar kita juga bersegera. Jangan bernanti-nanti, jangan menunda-nunda, jangan bermalas-malasan, manfaatkan kesempatan hidup dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitanun kaqitalil mudlim. Kata Nabi, bersegeralah kalian. Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amalan-amalan soleh sebelum datangnya fitnah. Karena akan datang ujian-ujian, akan datang musibah-musibah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Maksudnya di sini ma'asyiral muslimin, apabila kita sering menunda-nunda amal, bernanti-nanti, bermalas-malasan, nanti akan tersambar dengan ujian-ujian sehingga dia belum sempat melakukan kebaikan-kebaikan. Betapa banyak ma'asyiral muslimin, rekan-rekan kita atau tetangga-tetangga kita yang tadinya badannya sehat, kuat, esok hari dia hanya bisa berbaring di atas ranjang karena penyakit yang dia derita. Tidak bisa melakukan amalan-amalan soleh. Demikian juga sering kita perhatikan ma'asyiral muslimin, betapa banyak di situ orang-orang yang tadinya masih bermain-main dengan anaknya, masih ke pasar, masih bekerja, masih ke kantor, namun ma'asyiral muslimin esok hari dia sudah meninggal dunia dalam keadaan belum sempat bertobat kepada Allah Ta'ala, dalam keadaan dia masih memiliki bekal yang sedikit, tiba-tiba meninggal dunia. Inilah ma'asyiral muslimin, sehingga Rasulullah SAW perintahkan kita agar bersegera, jangan tunda-tunda. Dan hati-hati ma'asyiral muslimin, bahaya at-taswif, menunda-nunda amal, bernanti-nanti, panjang angan-angan seakan-akan tinggal di dunia ini masih lama, sehingga menunda-nunda tobat, menunda-nunda sholat, menunda-nunda amalan soleh. Ini adalah salah satu tentara iblis yang paling banyak menghancurkan manusia, ma'asyiral muslimin. Telah berkata hamba Allah yang saleh yang namanya Abu Jalda, beliau meninggal tahun 70 Hijriah. Beliau mengatakan, wajadtu atas fifa jundan min junudil iblis qad ahlaka khalqan min khalqillahi katsira. Aku telah mendapatkan bahwasanya sifat at-tasfif, yaitu menunda-nunda amal, bernanti-nanti, bermalas-malasan, itu salah satu tentara dari tentara-tentara iblis yang sudah banyak menghancurkan manusia. Ma'asyiral muslimin, inilah yang harus kita waspada tentang sifat bernanti-nanti. Nanti kalau saya sudah tua baru rajin sholat, nanti kalau sudah ini sudah itu baru saya mau mengaji. Jangan, ma'asyiral muslimin, segera manfaatkan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Inilah ma'asyiral muslimin khutbah di Banjar Ringkas. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa memanfaatkan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya, banyak melakukan amalan-amalan soleh. Demikian juga ma'asyiral muslimin, kita berharap kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kita istiqomah terus menerus di atas jalannya sampai kita meninggal dunia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.